Dendi. Pelindung Kaisang, Komisi Pelindung Keluarga, yang mana hanya berpihak pada satu keluarga saja. Hari ini lagi dan lagi abang-abang kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, kami datang dengan gerakan yang ketiga, balasannya persiaran yang kemudian menyangkut Bobi Nasution sampai saat ini masih saja dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dendi. Dendi. Di sini aja. Dan kita semua, salam buat abang-abang kepolisian. Hari ini kita datang lagi, ya, kedatangan kami yang ketiga. Hari ini kami akan tunjukkan eksistensi kami, konsisten kami, bahwa persoalan yang kemudian menyangkut Bobi Nasution kami tidak pernah lupakan. Ya, untuk itu kita petik salam perjuangan kita, kawan-kawan. Merdeka! 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 Gemari! Gemari! Marhain! Marhain! Marhain, kawan-kawan! Hari ini lagi dan lagi abang-abang kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, kami datang dengan gerakan yang ketiga, balasannya persiaran yang kemudian menyangkut Bobi Nasution sampai saat ini masih saja dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi dan lagi kami sampaikan bahwasanya jangan jadikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pribadi. Jangan sampai lembaga anti korupsi, lembaga anti rasuah ini dijadikan sebagai lembaga pribadi Jokowi. Ya kawan-kawan, hari ini persoalan yang menyangkut Bobi Nasution sebagai menantunya, persoalan yang menyangkut Kahiyang Ayu, anaknya, masih saja dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya apa? Artinya apa, kawan-kawan? Komisi Pemberantasan Korupsi masih saja dijadikan sebagai alatnya pribadi Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini masih saja dijadikan sebagai alat kekuasaan rezim saat ini. Yaitu siapa, kawan-kawan? Jokowi Dodo. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, bahwasanya hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembalikan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu independensi, kawan-kawan. Dia tidak terikat oleh lembaga ataupun persoalan politik. Agar apa? Mengusut tentang persoalan kejahatan, mengusut tentang persoalan tindakan pidana korupsi. Dan sampai saat ini lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini dijadikan sebagai lembaga anti pribadi Jokowi. Sehingga apa, kawan-kawan? Sehingga anaknya, menantunya terindikasi persoalan dugaan korupsi yang ada di daerah Maluku Utara masih saja dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada apa ini? Lagi-lagi kami datang di sini untuk menantang eksistensi keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi-lagi kami sampaikan, bukan hanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, abang-abang kepolisian punya tupoksi yang sama untuk mengusut tentang persoalan tindakan pidana korupsi. Tetapi apa? Semua lembaga-lembaga hari ini takut terhadap Joko Widodo. Betul nggak, kawan-kawan? Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi ke Sarina yang lain untuk apa menyampaikan setiap keresahan-keresahan hari ini. Bahwasanya sampai kapanpun, saya sudah sampaikan, sampai kapanpun gerakan-gerakan semacam ini akan selalu kami agungkan. Ya, untuk itu saya berikan. Kawan-kawan, hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Farhan! 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 Lagi-lagi kita datang lagi, kawan-kawan. Dengan berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Dan dengan jumlah kita yang satu ini, satu tujuan, satu visi, dan satu misi untuk pada akhirnya melawan Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada hari ini sudah berubah namanya menjadi Komisi Pelindung Kaisang, Komisi Pelindung Keluarga, yang mana hanya berpihak pada satu keluarga saja, tidak mempedulikan rakyat Indonesia lain yang pada hari ini tertindas, yang pada hari ini terlupakan oleh kepentingan satu keluarga.
keluarga, yang mana satu keluarga itu seharusnya berpihak pada rakyat, karena pada akhirnya presiden itu adalah pembantu paling rendah dari rakyat karena dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul atau tidak, kawan? Tapi pada akhirnya presiden kita, pimpinan kita yang mana seharusnya membela kepentingan rakyat pada hari ini malah mementingkan keluarganya sendiri. Betul atau tidak, kawan? Oleh karena itu di sini kawan-kawan kita harus bersama-sama bersatu untuk pada akhirnya melawan dan tetap stay di depan Komisi Pelindung Keluarga ini, kawan-kawan. Untuk bersama-sama kita tidak mundur, tidak gentar. Ini adalah kedatangan kita yang ketiga kalinya. Oleh karena itu mungkin aja di sini bapak-bapak polisi mungkin sudah jengah dengan kedatangan kita. Tapi kita tidak akan pernah jengah untuk membela kepentingan rakyat-rakyat tertindas, kepentingan rakyat-rakyat yang terlupakan oleh satu keluarga itu yang kali ini menguasai satu negara, yang pada hari ini tidak mementingkan kepentingan rakyat. Betul atau tidak, kawan-kawan? Selalu ingat kita, kawan-kawan, kalau berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita harus bersama-sama tetap melawan Komisi Pelindung Keluarga ini, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan! Oleh karena itu, jika di sini kawan-kawan ada yang ingin melontarkan orasinya atau apapun itu, dipersilakan kawan-kawan, karena kita sama-sama harus terus melantangkan suara-suara rakyat yang pada akhirnya tertindas, yang pada akhirnya terlupakan dan tidak terlindungi oleh yang seharusnya melindungi rakyat. Betul atau tidak, kawan-kawan? Oke, kawan-kawan, itu yang kemudian disampaikan oleh Sarina kita, bahwa perjuangan-perjuangan semacam ini kita tidak pernah tinggalkan. Abang-abang kepolisian, mohon maaf kedatangan kami di sini bukan main kamu, tetapi ini adalah profesionalisme yang kemudian tertera pada konstitusi. Semua pembagian-pembagian tugas diatur dalam konstitusi. Bahkan abang-abang kepolisian pun juga diatur dalam konstitusi. Hari ini pun kami datang dengan persoalan konstitusi dijamin dalam pasal 28 untuk bagaimana setiap orang berserikat, berkumpul untuk bagaimana menyampaikan pendapat umum, baik itu secara lisan maupun tulisan. Hari ini kami datang lagi dengan persoalan yang sama. Media, sampaikan kepada Jokowi Widodo bahwa sampai kapanpun bahwasanya negara ini berdasarkan gotong royong, sehingga apa? Kita berhasil mengusir pencegahan. Jangan sampai negara ini dibuat semacam pribadi saja. Itu yang kemudian kami sampaikan. Tesis kami hari ini bahwa hari ini semua lembaga-lembaga di bawah kekuasaan hari ini dijadikan sebagai alat pribadi Jokowi. Ini fakta. Ya, ini yang perlu kalian catat. Bahwasanya sampai kapanpun persoalan yang kemudian menyangkut dominasi dan kekayaan ayu, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak punya taring, tidak punya keberanian untuk apa? Menunjukkan eksistensi mereka atas peranan mereka, tupoksi mereka, yaitu mengatur, mengusut tentang persoalan kejahatan, baik itu tindakan pidana korupsi. Sehingga apa? Budaya korupsi hari ini merajalela karena berdasarkan tidak kecerbetusan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang kemudian terjadi. Sehingga apa? Budaya korupsi hari ini merajalela di mana-mana, bahkan di berbagai macam daerah. Hari ini bukan hanya saja kami sampaikan persoalan ini, tapi kesimpulannya adalah apa? Tangkap Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, kawan-kawan. Betul, tangkap Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Agar apa? Persoalan penegakan keadilan hukum di bangsa ini itu terterang oleh kawan-kawan. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada pimpinan kami, Ketum Yemeni Cabang Jakarta Selatan, untuk menyampaikan setiap orasi-orasi dan kemudian hari ini masih kita konsisten. Salam buat abang-abang kepolisian. Hari ini kita datang lagi, ya, kedatangan kami yang ketiga. Hari ini kami akan tunjukkan eksistensi kami, konsisten kami, bahwa persoalan yang kemudian menyangkut Bobi Nasution kami tidak pernah lupakan. Ya, untuk itu kita petik salam perjuangan kita, kawan-kawan. Merdeka! 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 Gemari! Gemari! Marhain! Marhain! Marhain, kawan-kawan! Hari ini lagi dan lagi abang-abang kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, kami datang dengan gerakan yang ketiga. Bahwasannya persoalan yang kemudian menyangkut Bobi Nasution sampai saat ini masih saja dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi dan lagi kami sampaikan bahwasanya jangan jadikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pribadi. Jangan sampai
lembaga anti korupsi, lembaga anti rasuah ini dijadikan sebagai lembaga pribadi Jokowi. Ya kawan-kawan, hari ini persoalan yang menyangkut Bobi Nasution sebagai menantunya, persoalan yang menyangkut Kahiyang Ayu, anaknya masih saja dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya apa? Artinya apa kawan-kawan? Komisi Pemberantasan Korupsi masih saja dijadikan sebagai alatnya pribadi Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini masih saja dijadikan sebagai alat kekuasaan rezim saat ini. Yaitu siapa kawan-kawan? Jokowi Dodo. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Bahwasanya hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembalikan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu independensi kawan-kawan. Dia tidak terikat oleh lembaga ataupun persoalan politik. Agar apa? Mengusut tentang persoalan kejahatan, mengusut tentang persoalan tindakan pidana korupsi. Dan sampai saat ini lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini dijadikan sebagai lembaga anti pribadi Jokowi. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga anaknya, menantunya terindikasi persoalan dugaan korupsi yang ada di daerah Maluku Utara masih saja dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada apa ini? Lagi-lagi kami datang di sini untuk menantang eksistensi keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi-lagi kami sampaikan, bukan hanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, abang-abang kepolisian punya tupoksi yang sama untuk mengusut tentang persoalan tindakan pidana korupsi. Tetapi apa? Semua lembaga-lembaga hari ini takut terhadap Jokowi Widodo. Betul nggak kawan-kawan? Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi ke Sarina yang lain untuk apa menyampaikan setiap keresahan-keresahan hari ini. Bahwasanya sampai kapanpun, saya sudah sampaikan sampai kapanpun, gerakan-gerakan semacam ini akan selalu kami agungkan. Ya, untuk itu saya berikan. Kawan-kawan, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Farhan, Farhan, Farhan. Lagi-lagi kita datang lagi kawan-kawan. Dengan berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Dan dengan jumlah kita yang satu ini, satu tujuan, satu visi dan satu misi untuk pada akhirnya melawan Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada hari ini sudah berubah namanya menjadi Komisi Pelindung Kaisang, Komisi Pelindung Keluarga, yang mana hanya berpihak pada satu keluarga saja, tidak mempedulikan rakyat Indonesia yang lain yang pada hari ini tertindas, yang pada hari ini terlupakan oleh kepentingan-kepentingan satu keluarga, yang mana satu keluarga itu seharusnya berpihak pada rakyat. Karena pada akhirnya presiden itu adalah pembantu paling rendah dari rakyat, karena dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul atau tidak kawan-kawan? Tapi pada akhirnya presiden kita, pimpinan kita yang mana seharusnya membela kepentingan rakyat pada hari ini malah mementingkan keluarganya sendiri. Betul atau tidak kawan-kawan? Oleh karena itu di sini kawan-kawan kita harus bersama-sama bersatu untuk pada akhirnya melawan dan tetap stay di depan Komisi Pelindung Keluarga ini kawan-kawan. Untuk bersama-sama kita tidak mundur, tidak gentar. Ini adalah kedatangan kita yang ketiga kalinya. Oleh karena itu mungkin aja di sini bapak-bapak polisi mungkin sudah jengah dengan kedatangan kita. Tapi kita tidak akan pernah jengah untuk membela kepentingan rakyat-rakyat tertindas, kepentingan rakyat-rakyat yang terlupakan oleh satu keluarga itu yang kali ini menguasai satu negara, yang pada hari ini tidak mementingkan kepentingan rakyat. Betul atau tidak kawan-kawan? Selalu ingat kita kawan-kawan, kalau berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita harus bersama-sama tetap melawan Komisi Pelindung Keluarga ini kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Oleh karena itu jika di sini kawan-kawan ada yang ingin melontarkan orasinya atau apapun itu, dipersilakan kawan-kawan, karena kita sama-sama harus terus melantangkan suara-suara rakyat yang pada akhirnya tertindas, yang pada akhirnya terlupakan dan tidak terlindungi oleh yang seharusnya melindungi rakyat. Betul atau tidak kawan-kawan? Oke kawan-kawan,
Itu yang kemudian disampaikan oleh Sarina kita, bahwa perjuangan-perjuangan semacam ini kita tidak pernah tinggalkan. Abang-abang kepolisian, mohon maaf kedatangan kami di sini bukan main ganggu, tetapi ini adalah profesionalisme yang kemudian tertera pada konstitusi. Semua pembagian-pembagian tugas diatur dalam konstitusi. Bahkan abang-abang kepolisian pun juga diatur dalam konstitusi. Hari ini pun kami datang dengan persoalan konstitusi. Dijamin dalam pasal 28 untuk bagaimana setiap orang berserikat, berkumpul untuk bagaimana menyampaikan pendapat umum, baik itu secara lisan maupun tulisan. Hari ini kami datang lagi dengan persoalan yang sama. Media, sampaikan kepada Jokowi Widodo bahwa sampai kapanpun bahwasanya negara ini berdasarkan gotong royong, sehingga apa? Kita berhasil mengusir penjajahan. Jangan sampai negara ini dibuat semacam pribadi saja. Itu yang kemudian kami sampaikan. Tesis kami hari ini bahwa hari ini semua lembaga-lembaga di bawah kekuasaan hari ini dijadikan sebagai alat pribadi Jokowi. Ini fakta. Ya, ini yang perlu kalian catat. Bahwasanya sampai kapanpun persoalan yang kemudian menyangkut dominasi dan kaya ayu, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak punya taring, tidak punya keberanian untuk apa? Menunjukkan eksistensi mereka atas peranan mereka, tupoksi mereka, yaitu mengatur, mengusut tentang persoalan kejahatan, baik itu tindakan pidana korupsi. Sehingga apa? Budaya korupsi hari ini merajalela karena berdasarkan tidak kecerbetusan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang kemudian terjadi. Sehingga apa? Budaya korupsi hari ini merajalela di mana-mana, bahkan di berbagai macam daerah. Hari ini bukan hanya saja kami sampaikan persoalan ini, tapi kesimpulannya adalah apa? Tangkap dominasi Tom dan Kaya Ngayu, kawan-kawan. Kedua, tangkap dominasi Tom dan Kaya Ngayu. Agar apa? Persoalan penegakan keadilan hukum di bangsa ini itu terterang, kawan-kawan. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada pimpinan kami, Ketum yang memintakan Jakarta Selatan, untuk menyampaikan setiap orasi-orasi dan kemudian hari ini masih kita konsisten, kawan-kawan.